Semangat pagi. Oke. Bisa. Meskipun tadi tenaganya sudah banyak terkuras untuk olahraga, untuk goes, untuk kita fun and healthy di Pantai Kenjeran, ternyata semangat Cak Daning tetap luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik Cak Daning yang kami hormati, kalau tadi pagi kita sudah olahraga, ini saatnya kita olah ruh, menerima asupan rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Imron Zawawi. Kepada beliau kami persilahkan. Kita ucapkan juga selamat bergabung untuk teman-teman VP dan IGM yang bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah pertemuan ini kita mulai dengan tersenyum. Sebab siapa yang memulai senyum di tahun baru di bulan Januari akan mampu tersenyum sepanjang tahun. Sekaligus ketika kita bekerja di kantor juga, kita mulai berangkat dari rumah dengan tersenyum. Walaupun sebelumnya merengut kepada suami atau kepada istri, tapi begitu kita melalui pintu gerbang rumah kita, kita sudah mulai tersenyum. Ada burung terbang berkelepak di udara. Kita ucapkan selamat pagi kepada burung, kepada daun-daun, dan ketemu dengan bakul bakso di jalan, kita doakan semoga baksonya laris. Ketemu dengan tukang ojek, kita doakan semoga dia cepat menemukan penumpang. Dan insya Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang benar-benar mulus bersih, kita akan diberi energi positif untuk hidup oleh Tuhan. Dan begitu sampai ke kantor, kita masuk kantor, duduk dan tersenyum. Tapi jangan terlalu lebar senyumnya, nanti kita perlu dimasukkan ke sanatorium. Jadi kita tersenyum, yang dimaksud adalah tersenyumnya hati, sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi senyum adalah sedekah. Dan makhluk Tuhan yang bisa tersenyum cuman manusia. Yang namanya kuda itu kan bisanya cuma nyengir saja. Ya. Yang namanya monyet bisanya hanya cemberut. Ya. Karena hati-hati orang yang suka nyengir. Ya. Itu gurunya katanya kuda. Siapa yang suka cemberut itu gurunya adalah monyet. Jadi karena guru kita adalah dosen-dosen yang bagus, dosen-dosen yang penuh perhatian kepada kita, yang mau mentransfer ilmunya kepada kita, maka hormat kita kepada guru kita, hormat kita kepada dosen kita, dan pahlawan kita sebelum pahlawan-pahlawan yang tertulis, ada juga pahlawan yang lebih dahulu menyentuh pikiran kita, menyentuh ruh kita, tidak lain adalah guru-guru kita, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tapi sebelum itu juga ada pahlawan, yaitu yang mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan kita, ngeteki menyusui kita sampai 1,5 atau 2 tahun, dan setia memandikan kita setiap hari sebelum kita bisa mandi sendiri. Dan kalau kita sakit, beliaulah yang membawa ke rumah sakit. Dan kalau obatnya mahal dan harus masuk rumah sakit dan biayanya juga mahal, ibunda terpaksa melepas anting-anting atau gelangnya supaya putrinya atau putranya hidup. Untuk itu pertemuan ini saya ingin memulai dengan sebuah puisi yang judulnya Ibu.
Semoga puisi ini menjadi semacam santapan rohani. Ya. Sebab puisi yang sungguh-sungguh katanya itu bisa menjadi santapan rohani. Saya bacakan sebuah puisi judulnya Ibu. Dan puisi Ibu ini pernah diundang ke festival internasional di Rotterdam di negeri Belanda ya, pada tahun 2001. Saya ingin membawa bapak-bapak itu tidak perlu pergi ke Rotterdam. Ternyata di kantor pos apa? Di sini Surabaya ini ternyata bisa juga menjadi Rotterdam, menjadi Amsterdam yang lain. Ketika aktornya ya yang itu juga. Saya bacakan, saya mohon dulu ya. Karena ini semacam santapan rohani, entah agamanya apa saja terserah ya, tapi bahwa kita ini semuanya akan menghormati ibu kita semua. Saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sebelum saya membacakan puisi ini, ucapkan dulu kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ini putranya ibu, ucapkan dengan nikmat dan pandanglah ibu itu adalah wanita tercantik di dunia. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit. Kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudera, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibuku dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan, sudah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Selesai. Dari pemikiran seperti ini, pemikiran bahwa kita ini putranya ibu masing-masing, bahwa tidak akan ada kita kalau tidak ada ibu, bahkan tidak ada kita kalau tidak ada kasih sayang ibu. Karena itu, ibu itu pahlawan yang paling konkret bagi kita. Pahlawan-pahlawan yang lain, sebagian kan belum pernah ketemu. Katakanlah pahlawan abstrak ada juga. Itu yang konkret. Tapi yang paling konkret adalah tangan ibu yang mengelus kita, mengusap ubun-ubun kita, dan merupakan wanita tercantik di dunia. Penghayatan seperti ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita melihat berapa orang yang sudah pernah
memerintah Indonesia menjadi presiden, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, sampai Pak Jokowi, ini semua adalah orang-orang yang diberi sukses oleh Tuhan, diberi sukses oleh Allah karena mereka mengakui secara konkret jasa ibu kepada kita. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, itu anak yang berani kepada orang tuanya tidak akan pernah mencapai sukses yang membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Itu marilah di bulan Januari sekarang ini kita semakin memantapkan kita sebagai rakyat. Siapa tahu kita ini menjadi direktur utama umpamanya, atau menjadi kepala kantor pos di sebuah tempat. Sebenarnya bukan permohonan kita. Kita jadi sarjana misalnya, siapa tahu itu bukan permohonan kita. Siapa tahu sebenarnya itu adalah doa ibunda kita kepada Tuhan yang meminta putra-putranya atau putranya yang namanya kita ini menjadi orang yang sukses. Yang jelas bapak-bapak ini semua adalah orang-orang yang sukses. Alasannya kuat. Tapi jangan tertawa. Kalau tertawa, kenapa? Saya anggap bapak-bapak sukses. Karena bapak-bapak ini tidak ada yang dicokok oleh KPK. Itu keuntungan terbesar. Nama kita akan harum, kan? Anak-anak kita akan harum, akan bangga. Bayangkan kalau kita berada di tahanan KPK. Istri kita akan malu pada tetangga, anak-anak kita akan malu, tetapi kita bersyukurlah kepada Allah. Karena kita diberi hati yang lurus, hati yang bersih, yang tidak akan berkhianat kepada negara, kepada para pahlawan yang mewariskan Republik Indonesia. Ada satu perkataan yang sangat berarti yang diucapkan oleh stakeholder berdirinya Republik Indonesia ini, yaitu Bung Karno, proklamator ke-1, ya. Keduanya Pak Hatta. Bung Karno itu ketika 17 Agustus 1964 mengucapkan pidato judulnya Vivere Pericoloso. Apa kata Bung Karno dalam pidatonya itu? Beliau mengatakan begini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun demikian, walaupun aku tidak mungkin hidup 1100 tahun, tapi cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati bangsaku, di hati rakyatku, aku yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Itu menjadi penting karena nama baik dalam hidup, keharuman nama kita yang terjaga sampai sekarang ini masih dijaga oleh Tuhan kita ini. Karena kita ini belum pernah berkhianat kepada bangsa ini. Ini sebenarnya sebuah rezeki besar. Yang lebih besar dari miliaran rupiah. Karena apa? Karena kalau kita dicabut sekarang oleh Allah, dicabut, meninggal, nama kita tetap harum. Dan anak-anak kita tetap bangga bahwa ayahku, kakekku, nenekku adalah orang-orang yang berbakti pada nusa bangsa dan tanah air. Saya sendiri adalah orang yang banyak berhutang budi kepada POS. Saya kemarin dengan mantan KSAU itu bicara tentang regenerasi Indonesia ke depan di Durian Park di Wonosalam di Jombang. Ya. Tapi saya masih mau pulang dulu ke rumah. Ya. Kalau humornya saya tidak apa. Kalau di hotel saya ini kan hanya bisa istirahat, makanya pulang dulu tadi malam ke rumah
supaya saya bisa beristirahat. Itu ada pengalaman menarik di situ tentang bagaimana yang namanya daun-daun, bunga-bunga seperti ini, musik, dan kemudian foto-foto yang kita lihat itu sebenarnya bagian dari ketentraman hidup kita. Ada kata-kata bijak yang diucapkan oleh pujangga Libanon. Dia seorang Kristen, namanya Elia Abu Madi. Dia mengatakan dalam bahasa Arab, karena bahasa Libanon itu bahasanya bahasa Arab. Jadi pujangga Libanon ini mengatakan allazi nafsuhu biwairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila. Ini bukan kategori agama. Jadi bukan orang Islam, orang non-Islam, orang non-Kristen boleh mengambil ini. Karena kata-katanya begini, barang siapa dalam dirinya, dalam dadanya tidak punya rasa keindahan. Sekali lagi, barang siapa dalam dirinya tidak punya rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi supaya kita melihat sesuatu menjadi indah, kantor kita menjadi indah, jalan dari rumah kita menuju kantor menjadi indah, gang-gang yang kita lewati menjadi indah, rumah dan kamar kita menjadi indah, dibutuhkan hati yang bersih dan indah. Sekali lagi, hati yang bersih dan indah. Jadi kita memang sangat memerlukan hati yang bersih dan indah. Berada di kantor, hati bersih dan indah. Tersenyum kepada teman, teman membalas dengan senyuman. Ada pertemuan yang sangat indah dari dua hamba Tuhan yang berbeda jenis kelamin, mungkin sama jenis kelaminnya, tapi dari hatinya yang bersih, bersentuhan mata bertemu mata, bersentuhan senyum bertemu senyum, terjadilah persaudaraan yang abadi. Dan ini membuat hidup kita tidak mudah stres, karena kita bisa menikmati senyumnya orang lain itu sebagai sedekah, sebagai anugerah, bahwa bapak-bapak ini tersenyum kepada saya tersenyum kepada bapak-bapak, saya mendapatkan input yang luar biasa dan bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi kalau perlu, ya, sebagaimana kita pamit dari rumah kita meninggalkan istri kita, ya, wahai istriku tercinta, kita bilang kepada istri, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap hormat, setia, dan rindu padamu. Jadi tergantung hati kita. Hati yang bersih itu akan membuat. Jadi ketika istri sedang pakai make up, dia luar biasa cantiknya ketika kita mau berangkat ke pesta. Tapi ketika istri belum selesai menanak dan kita menunggu kuningan rambutnya kusut masai, dia tidak pakai lipstik, tapi itulah keindahan yang sejati dari istri kita yang hatinya mencintai kita sehidup semati. Luar biasa. Kalau kita punya hati yang bersih. Jadi hati yang bersih itu kunci kita untuk menemukan kebahagiaan. Karena itu nenek moyang kita yang dari tanah Bugis, ada yang dari Bugis ini, ada yang dari Makassar, ada dari Rapang atau dari Bone. Yang mana? Dari mana itu? Dari Goa. Orang Bugis itu, di Bugis itu ada sebuah kitab namanya Kitab Budi Istikharah. Ada kata-kata akinina wa patujuko memadekeng kalawing ngati. Berpikirlah kamu dengan hati yang bersih, maka kemuliaan akan menyelimuti hatimu. Kuncinya menurut filosofi Bugis, saya orang Madura, jadi hati yang diselimuti oleh kemuliaan tak punya waktu untuk membenci siapapun.
bahkan dengan orang yang punya utang kepada kita sudah 10 tahun tidak bayar, itu pun kita tidak punya rasa benci. Saya ini pelukis ya. Jadi ada teman di Jakarta punya utang 33 lukisan coba ya, yang pernah dipancangkan dulu dekat-dekat Jalan Veteran gitu ya. Tidak bayar sampai sekarang. Ya. Tapi ketika ketemu, saya bukannya benci. Kasihan kok orang ini punya utang sama aku kok tidak bayar. Akhirnya muncul rasa kasihan. Jadi inilah pentingnya hati yang jernih, hati yang bersih, yang merupakan sumber energi positif. Jadi kita tidak akan punya stres karena tidak mangkal kepada orang yang menyakiti hati kita. Bahkan kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita itu diberi kesadaran untuk minta maaf kepada kita, untuk menyatakan semoga saya bisa segera bayar kepada Anda. Itu kan agak. Tapi kita sebelum mereka minta maaf, kita maafkan terlebih dahulu. Karena Anda yang dihutangi lebih mulia dari orang yang berhutang tidak membayar. Nah, ini sebenarnya hati yang bersih ini harus kita pakai di mana saja. Utamanya ketika kita menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Orang Islam sembahyang, orang Katolik atau Kristen di gereja itu benar-benar menyatukan hatinya kepada Tuhan. Bahwa hidup ini sangat kecil hidup kita ini dibanding dengan kekuasaan Tuhan. Sebab kalau kita menghitung jumlah bintang di dunia ini, konon itu kepala angkanya belum diketemukan. Tapi nolnya itu sekitar 29 atau 30. Dan ada bintang yang besarnya 6 juta kali bumi. Kan berarti bumi kita ini kecil. Kemudian dari bumi kita ini ke bintang tertinggi yang sempat dilihat oleh teleskop. Seandainya ada pesawat supersonik yang cepatnya seperti teleskop, dibutuhkan waktu. Seandainya ya kecepatannya itu seperti cahaya, itu dibutuhkan 14 miliar tahun perjalanan cahaya. Ulang balik 28 miliar perjalanan cahaya. Jadi bumi kita ini kalau dilihat dari ujung dunia, kalau ada ujung dunia seperti yang ada dalam nyanyian, bumi kita ini hanya setitik debu yang tidak ada artinya. Saya tidak ada artinya. Bapak-bapak juga sangat kecil. Jadi yang besar hanya Tuhan. Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Yang besar hanya Tuhan. Tuhan yang besar. Karena kita ini kecil, tetapi kita makhluk yang termulia di hadapan Tuhan. Dan terbukti di dunia ini tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia. Tidak ada teknologi yang dibikin oleh manusia. Tidak ada kantor pos yang dibikin oleh manusia. Yang tidak ada kantor pos yang dibikin oleh binatang. Ya, semuanya dibikin oleh manusia. Dan saya sendiri, ya, kalau mau jujur, saya ini banyak diuntungkan oleh kantor pos. Saya tinggal pas dari Tugu Pahlawan ini. Karena ada Tugu Pahlawan. Ini pas 200 km ke rumah saya. Dari kota ke rumah saya 25 km. Ya. Di kota kecamatan yang ada kantor posnya. Ketika saya belajar menulis, dan menulis saya juga berkaitan dengan pos. Saya menulis saya pertama di Merpati Pos. Saya juara menulis puisi. Saya juara menulis puisi di Perhimpunan Sahabat Pena Indonesia, PSPI. Kantornya masih ingat saya, Jalan Naripan kalau kirim tulisan ke Merpati Pos. Ya. Jadi kemudian saya kirim naskah puisi itu tidak diantarkan ke Jakarta karena duit juga. Saya hanya guru SD waktu itu. Kemudian dikirim ke Jakarta, kemudian terbit buku ini. Sampai cetakan kelima, judulnya Bulan Tertusuk di Lalang. Kemudian difilmkan oleh Garin Nugroho.
barangkali ada yang bisa nonton. Dan film ini mendapat 3 penghargaan di Festival Film Internasional di Nantes di Prancis, kemudian di Singapura dan di Tokyo. Tapi yang terkenal adalah Gary Nugroho sebagai sinias muda Indonesia. Jadi saya invisible hands lah. Jadi orang yang di belakang layar walaupun disebut di film itu. Jadi bapak-bapak yang kuliah tahun 93, 95 nonton juga ada puisi saya di film itu, judulnya Cinta dalam Sepotong Roti. Itu pertama kali Aji Masaid ya. Pertama kali Aji Masaid suaminya Angelina Sondak itu pertama kali main film. Jadi itulah bahwa saya bisa sedikit terkenal ya. Itu karena jasanya Pos. Jasanya Pos. Dan di belakang barangkali yang antar saya ada Pak Andri dan Pak Randy. Ya, itu tahulah ya bahwa saya sampai sekarang itu kalau kirim lukisan termasuk lukisannya Gubernur Jakarta ya. Di sini ada fotonya. Namanya Anies Baswedan ya. Pesan saya kirimnya masih lewat pos. Tidak ada urusan dengan RI1, tidak ada urusan. Pokoknya pembeli. Jadi Bapak mau membeli silakan juga asal mau bayar seperti Pak Jokowi. Jadi itu artinya betapa indahnya hidup ini kalau kita punya penghayatan hati yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa sehari-hari. Makan pecel Ketabang Kali. Kalau yang belum, tolong bapak-bapak yang dari luar Surabaya belum, besok mengantarkan sama kepala ke Ketabang Kali, itu luar biasa Pak. Saya mengatakan itu agak janggal lah sedikit. Itu pecel terenak memang ya, tapi ada namanya. Pecel lumer Pak namanya. Dari enaknya saya beri nama itu pecel lumer. Apa lumer itu? Lupa mertua. Enak itu. Asal jangan lupa istri ya. Jadi dicobalah besok atau memang pesan bungkusan mulai sekarang. Itu enak banget. Jadi penghayatan seperti ini tidak ada kenikmatan yang kita rasakan hari ini yang terlewat dari penghayatan kita. Dan itu akan mengisi kalbu kita dengan aneka macam energi yang sangat indah sekali. Jadi pulang ke rumah bukannya capek, pulang ke rumah melihat wajahnya anak-anak kita hilang capek. Buktikan nanti bahwa bintang film yang terindah di dunia adalah anak-anak kita. Bagaimana dia makan, bagaimana dia menyambut kita, bagaimana kalau dia sedang tidur, Bapak tiba di rumah, kemudian didekati tidurnya, didengarkan nafasnya, didengarkan ngoroknya. Musik yang terindah itu antara lain adalah ngoroknya anak-anak itu. Dengan demikian hidup itu menjadi sangat nikmat Pak. Tidak ada bagian dari hidup yang tidak bisa kita syukuri. Itulah kenapa ada kata-kata Fabi Ayyi ala rabbikuma tukatiban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang hendak kita dustakan. Saya bertemu Bapak ini semuanya menjadi nikmat sekali. Karena apa? Saya melihat kecantikan dari hati bapak-bapak sekalian. Karena masih mau mendengarkan saya. Saya lanjut sekarang tentang bagaimana kedudukan pos yang sejak dahulu kala itu ya berjasa untuk Indonesia. Karena menduan dari bapak saya, sepupu 2 kali dari bapak saya, itu pegawai pos yang jalan kaki dari Batang-Batang ke Gapura. Jadi dari Batang-Batang ke Gapura itu kira-kira 12 kilo. Jadi beliau itu membawa surat-surat dari Batang-Batang jalan kaki ke Gapura. Di Gapura disambut yang dari kota, dari Sumeneb. Ambil. Kemudian yang surat dari Sumeneb dibawa ke Batang-Batang, yang dari Sumeneb
baru dinaikkan kereta api waktu itu. Karena tahun 20 sudah ada kereta api dari Sumeneb ke Kamal, ya, baru dibawa ke Surabaya. Jadi ini sangat berjasa. Jadi surat-surat rahasia dari para pejuang Syarikat Islam di Pulau Sepudi itu yang kemudian berontak terhadap Belanda pada tahun 1917 itu ada jasa pos di situ. Kalau tidak ada pos mau kirim surat pakai siapa? Jadi karena itu saya senang dipanggil oleh pos ini untuk ke sini, ya walaupun saya sebenarnya masih capek. Tadi malam masih panggil dukun pijet. Karena memang ingin bertemu dengan insan-insan penghubung keindahan antara yang satu dengan yang lain. Akhirnya barulah saya mau bicara ke Indonesiaan kita. Jadi sebenarnya pos itu berjasa dulu mengirimkan surat-surat yang sebagian berisi surat rahasia dari seorang pejuang ke pejuang yang lain. Karena sejak dulu rahasia pos itu memang terjamin sejak dulu ya. Dari zaman Belanda rahasia. Enggak ada pegawai pos itu yang harus membuka surat orang lain. Enggak ada. Enggak ada. Walaupun surat dari Mekah itu. Yang ada hanya larangan kitab Nidwatun Nasiin itu dilarang dibawa ke Mekah, dibawa ke Indonesia karena isinya adalah isi perjuangan. Sehingga mereka terpaksa kalau beli kitab Nidwatun Nasiin yang berarti perjuangan itu terpaksa dijadikan bungkus kopi, bungkus baju, bungkus apa. Setelah tiba di Indonesia baru disusun kembali. Tuh. Tapi kalau yang dalam bentuk surat yang dikirim oleh pos, insya Allah tetap rahasia dan karena itu perjuangan cinta tanah air itu selalu berlangsung dengan baik pada tahun 45 saja ya. Awal Oktober itu surat-surat dari Surabaya ini dari Kiai Hasyim Asy'ari kepada kiai-kiai seluruh Jawa itu berdatangan dikirim ke mereka dan berdatangan kumpul di Surabaya, maka muncullah yang namanya resolusi jihad yang isinya berjuang angkat senjata melawan penjajah adalah wajib. Dan itu disiarkan ke seluruh Indonesia. Termasuk Bung Tomo itu menjadi pendekar pada tanggal 10 November di Surabaya. Itu jasa pos itu. Jadi orang-orang pos ini kayak menyembah di tempat yang gelap. Jadi tidak diketahui pada orang menghormat di tempat yang gelap, padahal jasanya sangat konkret ya, membawa surat-surat perjuangan. Karena itu kelanjutan kita sekarang adalah tetap fungsi kita menjadi penghubung positif dari satu kota ke kota yang lain, dari satu manusia ke manusia yang lain. Karena sebenarnya tanah air kita Indonesia ini sampai sekarang ini menduduki 6 negara terindah di dunia. Jadi 6 negara di dunia itu yang terindah termasuk Indonesia. Mereka tidak bisa memberikan urutan 1, 2, 3. Mungkin takut ada yang iri hati. Bahwa kita masuk di antara ke-6. Mungkin mereka segan untuk meletakkan Indonesia gitu karena harus Eropa, misalnya harus Swiss atau apa gitu. Tapi Indonesia 6 negara dan itu ada riwayatnya. Riwayatnya di dekat kantor pos di Bandung itu kan ada Jalan Asia Afrika. Itu pada tahun 1964 Bung Karno mengadakan konferensi Asia Afrika di sana. Nah, kemudian tahun 55, tahun 64 Bung Karno mengadakan konferensi Islam Asia Afrika. Nah, semua negara-negara Islam dari Asia Afrika kecuali Israel yang tidak diundang. Waktu itu karena tidak ada hubungan bilateral dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika konferensi Islam Asia Afrika itu, utusan dari Mesir itu Rektor Al-Azhar, namanya Profesor Dr. Mahmud Saltut.
Yang namanya Mesir itu negerinya gersang sekali. Jadi 70% itu hanya gurun pasir yang gersang, jarang tumbuh-tumbuhan. Kalau ada sumur, ada sungai, baru ada tumbuh-tumbuhan. Kesuburan di Mesir itu hanya di tepi-tepi sungai Nil saja. Nah, sekarang utusan dari Mesir, Profesor Mahmud Saltut itu begitu datang ke Indonesia, beliau kagum. Beliau terpesona, beliau takjub atas keindahan Indonesia. Apa yang beliau lihat di Indonesia? Ada gunung biru berselendang awan. Itu terdapat di Bandung di sini. Apalagi kalau kita ke Kalimantan Selatan, ada pulau laut, itu Kota Baru. Kota Baru, gunungnya Bamega. Bamega, oh, mbak manaku di Selaparang. Itu, ya, itu. Kalau di sini itu Gunung Anjas-Moro, Gunung Bromo, itu berselendang awan setiap hari. Itu Indonesia. Jadi Profesor Mahmud Saltut itu melihat gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran, laksana kapas menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun-daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para nelayan yang membawa ikan dari laut. Profesor Mahmud Saltut melihat keindahan ini berucap kepada Presiden Soekarno. Katanya, Indonesia qit'atum minal jannah nukilat ilal ard. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Baru beberapa tahun sesudah itu ada penyanyi menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah surga. Jadi orang yang bilang, bukan kita sendiri. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi itu sudah tahun 64. Pujangga Mesir sudah mengatakan Indonesia itu tanah surga. Dan itu tidak diucapkan tidak ditulis oleh Rendra ataupun Hairil Anwar atau penyair dari Aceh. Ini ada orang pos yang penyair. Itu satu grup dengan saya. Namamu siapa? Hah? Nizar. Itu penyair juga. Satu grup dengan saya. Tuh. Jadi sekarang rumusannya, ya, kalau Bapak buka YouTube, pidato Zawawi Imron di depan Presiden Jokowi, ada simpulan begini, tanah air yang subur, makmur, dan indah. Kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus dengan hati yang bersih dan indah, dan budi pekerti yang indah. Budi pekerti yang indah tidak lain adalah Pancasila itu. Jadi insan-insan pos ini wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena jauh dari korupsi. Itu nikmatnya kita di pos itu kan dijauhkan oleh Allah dari korupsi. Dan itu perlu disyukuri. Sebab saya walaupun kiai, kalau tiap hari beli uang, ya, bisa juga melakukan korupsi dengan minta sedekah dan sebagainya, bisa mungkin juga kita minta sedekah mobil gitu kan, bisa saja gitu. Jadi ini sebenarnya insan pos wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena memang tidak ada duit di sekitar kita yang milik kita itu. Karena itu tidak perlulah. Karena terbiasa dengan dengan tidak memerlukan duit, ya hanya cukup dengan gaji saja. Tapi dengan gaji saja kita insya Allah diberi barokah kepada Tuhan. Karena seujung rambut pun tidak berkhianat kepada bangsa dan tanah air. Kan ini keuntungan. Jadi dengan demikian insan-insan pos ini sudah terbukti secara konkret. Karena tidak ada jalan untuk bisa melakukan korupsi.
ya terpaksa harus hidup jujur, terpaksa hidup jujur. Walaupun terpaksa hidup jujur, ya tetap menjadi kekasih Tuhan karena tidak berkhianat kepada bangsa. Saya terpaksa 8 hari ada acara dengan Pak Firly, siapa itu? Ketua KPK. Jenderal Polisi. Ya, di Merdeka Barat. Ya, saya menyanyi buah delima, buah mentor, karung goni pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi. Syarat koruptor yang nomor 2 bisa tersenyum di televisi. Uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman. Karena korupsi rakyat miskin, koruptor kaya 7 turunan. Menanam mentor bukit menoreh. Puisi ini saya bikin di Jogja ya. Menanam mentor bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung punggu dari Cianjur ngejar gelate menuju Bogor, sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Ikan patin sungai gelugur, ikan sepat masak di kompor, orang miskin wajib bersyukur karena tak sempat jadi koruptor. Jadi itulah. Jadi sambil bercanda ini, tapi yang paling pokok kita menikmati takdir Tuhan, ketentuan Tuhan kepada kita untuk menjadi manusia Indonesia yang cinta Indonesia dan tidak berkhianat kepada Indonesia. Karena tugas kita ini kan, tugas pos ini kan bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita semua makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Jangan mengisinya dengan dosa, maksiat, dan permusuhan, dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kerukunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Jadi sebenarnya kita melayani nasabah itu, bisa disebut nasabah juga. Melayani pelanggan itu sebenarnya bagian dari ketakwaan kita kepada Tuhan, karena kita melayani kepentingan bangsa ini, ya, sehingga
kiriman dari satu kota ke kota yang lain secara amanah itu sampai ke tempat yang lain. Bayangkan kalau ngongkos sendiri. Bayangkan kalau mengantarkan sendiri. Jadi sebenarnya penemu pos yang pertama itu ya, penemu pos yang pertama itu seorang yang sangat besar jasanya ya bagi dunia. Mungkin bukan orang Indonesia, enggak penting lah. Kita kan kalau tidak bersaudara sebagai bangsa Indonesia, kan bersaudara dalam kemanusiaan. Walaupun kita tidak bersaudara dalam agama karena berbeda agama, kan kita masih bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Dalam ke-Indonesiaan. Kan nikmat jadinya begini. Saya tidak tahu bapak-bapak ini beragama apa, tapi yang penting semua adalah saudara saya dalam ke-Indonesiaan. Nah, maka inilah sebenarnya tugas kita di pos ini, tugas yang mulia. Tugas yang sangat mulia. Saya dulu itu masih ingat Pak Anang itu. Pak Anang itu ya, mana Pak Anang? Ah itu Pak Anang. Itu jasa pos honor saya ke Madura itu. Dia pakai jasanya pos. Waktu itu honor nulis itu masih 150.000, tapi cukup banyak lah karena gaji pegawai waktu itu ya ada yang masih 500.000. Jadi kalau nulis 4 saja itu ya sudah sama dengan gaji camat barangkali itu. Jadi kemudian dikirim sampai ke pelosok desa. Desa saya itu 7 kilo dulu itu. Waktu saya baru belajar menulis 7 kilo itu jalan kaki ke Andulang namanya. Dari Andulang baru naik dokar ke kota 14 kilo ke Sumeneb. Jadi waktu itu saya masih mendapatkan kiriman uang dari Suara Karya, dari Sinar Harapan, dari Kompas, termasuk dari Merpati Pos, Jalan Naripan. Itu merasakan jasanya pos. Tapi mungkin banyak orang tidak berpikir tentang jasanya pos. Pokoknya aku bayar perangko sudahlah, kan gitu. Nah, itu pemikiran yang kurang mendalam, bukan salah. Yang penting saya sudah bayar, bukan salah. Tetapi kalau kita mengakui jasa orang lain, sebenarnya pos itu ya sebenarnya perjuangan kemanusiaan yang berisi kepahlawanan juga. Sebab kebutuhan kita mempermudah kepentingan orang lain, mempermudah pesan orang lain, lebih-lebih dokumen atau barang-barang penting. Sebab bonsai sekarang dari kampung saya itu menghasil bonsai. Jadi ada murid saya, hanya pohon cemara hanya gini aja belum tumbuh. Itu sudah bisa naik haji hanya dengan gitu. Tempatnya gudangnya cemara udang. Dan itu jasa pos luar biasa mengirimkan itu. Sudah tahu orang kampung saya bagaimana membungkus cemara, calon cemara itu untuk dikirim, sudah tahu. Dan pos sendiri berhati-hati ya. Kiriman cemara itu juga diistimewakan bahwa harus sampai kepada alamatnya itu dalam bentuk yang masih utuh. Luar biasa. Nah, jadi kemudian yang harus dirasakan adalah kesadaran kita ketika bekerja di biro jasa yang namanya pos ini, itu bisa mempermudah orang lain melakukan transaksi pengiriman dan sebagainya. Maka kesadaran seperti ini apabila dipertinggi lagi, nanti hasilnya pos akan menjadi favorit lagi seperti dulu. Jadi insya Allah pos satu saat kan semuanya akan berubah gitu, semuanya akan berubah. Kesadaran seperti ini akan menimbulkan semangat kreatif, akan muncul kreativitas yang kemudian pos itu menjadi ya pilihan yang utama di dalam pengiriman karena profesionalitas ada,
cinta kepada pelanggan itu juga ada, bahwa kalau tidak ada pelanggan kita akan sulit pemasukan kan begitu. Tapi begitu kita memberikan servis yang begitu memuaskan kepada pelanggan, karena pelanggan tidak lain adalah bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri, maka otomatis maka perusahaan kita yang namanya POS itu otomatis akan diberkahi oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberkati, itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan untuk sampai kepada kita. Karena itu nah, kita kembali kepada sila pertama dari Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini di pos kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjadi alat komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia Indonesia masa depan. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, tidak bisa, karena semua ramalan kan pasti salah. Tapi kalau kita berdoa, doa itu disertai kerja keras. Nah, insya Allah pertemuan antara kerja keras dengan doa itu akan membuat POS kembali menempatkan tempatnya yang hakiki dan tetap menjadi kebutuhan masyarakat dan akhirnya juga berkibar untuk Indonesia Raya. Saya sudah 1 jam ya. Ya, kalau lebih dari 1 jam, Bapak juga capek ya. Saya juga capek. Tapi pertemuan yang indah seperti ini ya, akan ingin saya tutup bahwa sebenarnya di belakang kita ada orang-orang yang berjasa kepada kita, yaitu keluarga kita yang ibu ya punya pahlawan di rumah namanya suami, yang namanya suami punya pahlawan di rumah namanya istri. Semuanya tidak boleh diremehkan. Karena dengan istri yang memasak untuk kita, kemudian kelebihan istri. Kalau saya itu pakai bahasa kasar, coba istri saya dibuntingi mau oleh saya itu. Kemudian lahirnya anak-anak yang hormat kepada saya. Kalau ada hutang yang tak bisa dibayar, hutangku padamu wahai istriku. Kan begini. Sama halnya dengan suami juga. Hormatilah suaminya. Sehingga cinta itu akan sangat mengakar, akan terjadi berjalin. Yang namanya suami istri bukan hanya selapik seketiduran, tapi suami istri itu seandainya pantun Melayu boleh hidup kembali, ubur-ubur sampingan 2, bunga pandan kuntum delima. Kalau boleh, satu kubur kita berdua, kalau bisa mati bersama, tapi tak mungkin. Tetapi walaupun tidak mungkin, di dunia upayakan bahwa sebenarnya kita tak sekedar selapik seketiduran, tak sekedar berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tapi lebih dari itu, suami istri itu laksana 2 butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Subhanallah. Jadi kalau ditanya, istri tanya kepada suami, Mas, tahu bedanya kamu dengan Garuda dengan kamu? Tanya istri, enggak tahu Adinda, apa bedanya aku dengan Garuda? Mas, kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Suaminya juga tidak bodoh ya. Tidak bodoh, tanya, adikku, tahu bedanya kamu dengan hujan? Tidak tahu, Mas, apa bedanya aku dengan hujan? Kalau hujan hanya boleh meresap ke dalam bumi, tapi kamu yang meresap ke dalam hatiku dan ke sekujur tubuhku. Sekali-sekali ngundang penyair lah, belajar bagaimana bercinta setelah tua. Karena sebenarnya usia tua ini bukan alasan kemudian kita kendor dalam bercinta, tidak. Jadi ada puisinya.
menobatkan diri jadi tua, tapi tetap remaja. Tua hanya karena denyut waktu, tapi tetap muda karena pengalaman-pengalaman segar selalu tiba di pundakku. Jadi buatlah kesegaran, datang ke pantai bersama, melihat gejolak buih-buih putih yang menciumi pantai itu, kok rasanya seperti aku menciumi kamu. Saya jelek-jelek ya, walaupun dipanggil kiai gitu, dipanggil kiai. Itu ya bisa mengucapkan kata-kata yang indah juga. Sebab kalau kiai jatuh cinta, paling-paling beliau berdoa. Tapi kalau penyair jatuh cinta, dia tak cukup mengatakan I love you. Tapi yang diucapkan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Akhirnya, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf pada saya. Kalau ada bubur dipanggang, petiklah remah beserta ragi. Kalau kita ditakdir berumur panjang, insya Allah saya ceramah lagi. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Tapi ini sungguh insan-insan pos, sayangku, Surabaya, cintaku, insan-insan pos, hormatku, jejakku, ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Pangapunten Pak Kiai, barangkali setelah minum mau menceritakan sedikit tentang buku Bulan Tertusuk Lalang. Di belakangnya Pak Kiai. Saya ini kan tamatan SD, SR, tahun 57, tidak sekolah lagi, walaupun saya ngajar S3 sekarang. Tidak sekolah. Dan tolong HP-nya yang bawa HP dibuka, buka YouTube. Pidato Zawawi Imron depan Presiden Jokowi, buka. Kalau tidak ada tolong dibanting HP-nya, tapi jangan minta ganti sama saya. Ya. Coba dibuka dulu, ada itu. Malah di situ agak membahas itu. Pidato menggetarkan budayawan Zawawi Imron di depan Presiden Jokowi. Saya bicara di 7.000 sastrawan dan budayawan seluruh Indonesia di Senayan waktu itu. Ada? Sudah, kalau ada tolong jangan dibuka sekarang, jadi gagal saya. Yang penting ada. Dan itu masih nakal-nakal juga walaupun di depan presiden saya. Ya. Jadi begini ya, saya ini hanya tamatan SR, SD lah tahun 57. Kemudian mondok pesantren 18 bulan. Pulang ada madrasah di rumah, ikut ngajar. Kemudian ya nulis-nulis puisi. Nah, pertama kali menang itu di Merpati Pos itu, di PSP. Ya, 79. Itu kira-kira ilalang itu kan mustahil ada ilalang menusuk bulan.
Tapi begitu saya jadi penyair, ternyata terbukti ya bahwa sebenarnya ilalang pun satu saat bisa menusuk bulan, kan begitu. Jadi maksudnya tamatan SD itu bisa terbang ke Belanda, terbang ke Mesir, terbang ke mana, itu. Jadi saya tahu negara-negara termasuk naik haji ke Mekah itu karena memang ada yang memberangkatkan, ada yang pemerintah, ada orang-orang kaya, jadi ada istri menteri yang memberangkatkan itu kan. Waktu muda saya kan tidak jelek-jelek amat. Ya, sehingga saya tuh di belakang ada gadis Ambon itu siapa namanya? Ya, saya tahun 2012 itu menjadi penyair terbaik Asia Tenggara di Thailand. Ya, mengirim pemerintah Indonesia. Waktu itu menterinya kan, menteri Mendikbudnya kan Pak Nuh. Gitu. Ya. Jadi tiba di sana itu kan saya ditanya oleh wartawan itu apa resep Anda bisa menulis puisi sampai ke Bangkok. Gitu. Ya, jawab saya gampang. Karena yang menulis itu bukan Zawawi Imron. Siapa yang menulisnya? Anaknya ibu saya. Zawawi Imran boleh menulis puisi yang jelek, tapi anaknya ibu saya tidak boleh. Dan tidak boleh. Itu puisi-puisi saya yang menulis itu anaknya ibu saya. Jadi sebagai penghormatan lah. Jadi ketika saya terima Southeast Asia Right Award itu dari Putri Siriwan Nawari Narerat namanya, putrinya Raja Bhumibol. Itu lebih cantik dari, samalah cantiknya dengan teman duet saya kalau baca puisi di Jakarta. Saya kalau di Jakarta dulunya duet dengan orang Ngawi namanya Ratih Sanggarwati. Ya. Dengan dia saya baca puisi dengan Ratih. Ya sama cantiknya dengan itu. Ya. Jadi begitu saya terima dari beliau, saya menetes air mata. Ya Tuhan, ya Allah, ini yang terima hadiah Sirait Award ini bukan Zawawi Imron. Ini yang terima anaknya ibu saya. Nikmat rasanya menjadi. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, sekali-sekali ingatlah ya. Mau tidur, saya ini anaknya ibu saya. Gitu. Atau ketika mau menjalani hal yang berat, mau ujian, ya Tuhan, saya ini anaknya ibu saya. Berdoa untuk ibu. Insya Allah lah. Kita akan mempunyai kecerdasan-kecerdasan yang di luar dari kecerdasan nalar yang biasa. Sungguh. Saya banyak memberikan inspirasi kepada para mahasiswa, ya, para mahasiswa saya. Jadi sampai ada kemarin itu untuk pasca sarjana, ya, S2 di akuntansi. Itu saya suruh ingat ibunya. Dapat nilai berapa? Ya. Nilainya ya, 39,71. Jadi dengan ingat kepada ibu, ini apa onderdil rohani yang ada di dalam tubuh kita itu akan menemukan jalannya yang lurus sehingga kita akan diberi jalan yang lurus oleh Allah, oleh Tuhan. Sungguh. Bapak mau menghadapi ujian, menghadapi apa, ingatlah kepada ibunda. Karena siapa yang paling berdasar kepada kita? Jadi saya sebelum menyebut Kartini di Ponorogo, ibu dulu. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu. Yang kan aku sebut paling dahulu. Jadi bulan tertusuk ilalang itu gambaran seorang anak desa yang pendidikannya SR 6 tahun, yang kemudian menjadi salah seorang penyair Indonesia lah, kira-kira begitu. Ini saksinya sih. Ya nikmat itu berpikir-pikir nakal-nakal begini. Jadi ya punya istri itu harus dihormati. Saya sangat hormat kepada istri saya. Sekali-kali saya mencium tangannya istri saya. Kalau mencium pipi kan soal biasa itu. Mencium tangannya istri saya itu luar biasa. Sehingga saya punya pikiran-pikiran.
tentang Ambon ya. Saya punya puisi tentang Ambon. Tentang Ambon ya. Dan di sana kan ada kembang pala ya. Ada papeda yang jadi bunyinya begini. Tersenyumlah Nona dengan bibir rekah kembang pala agar langit dan laut makin sempurna birunya. Tersenyumlah lagi Nona, ajari beta kelembutan papeda agar hatiku yang garang seperti parang mau bersujud kepada Tuhan. Jangan marah Nona kalau beta ingin berbisik di telingamu. Beta ingin menyatakan cinta kepada Indonesia. Kalau yang dari Sulawesi, saya punya puisi judulnya tentang Sinjai, tentang bulu kumbah itu, tentang seorang anak yang pergi merantau ke Malaysia, ya ikut. Kemudian ada gelombang laut gitu. Itu bunyinya begini, sampaikanlah salamku wahai kecipak laut pada bumi bugisku yang hangat. Perahuku teramat jauh kini berlayar, kutembangkan siul di tengah jerit lautan. Dan langit tempat melukis tempat melukis dan langit tempat melukis hati gadisku di mana saja sama birunya. Karena kesetiaan perlu diuji oleh jarak topan dan cakrawala. Ibu, itu disambut oleh gemuruh. Ibu, alangkah jauhnya Sinjai. Meskipun tanpa tali temali, ibu tetap tambatan. Dan kalau perahuku malang, dan kalau aku malang perahuku karam, jangan khawatir ibu, karena hatimu adalah kuburku yang sebenarnya. Habis. Dan saya punya puisi panjang tak bisa dibahasakan di sini karena kalau dibaca bisa 20-30 menit. Judulnya Aceh Mendesah Dalam Nafasku. Betul? Ya. Itu kalau dia bilang tidak, habis saya. Tapi karena sungguhan tidak berani dia bilang saya hoak. Gitu. Akhirnya bapak-bapak pertemuan ini indah. Saya punya saudara-saudara ini menjadi saksi bahwa saya masih bisa berbuat baik, ngomong baik. Dan saya menjadi saksi bahwa Bapak mendengar yang baik, kita bersaudara. Ya. Kalau tidak di dunia, semoga di akhirat kita bertemu lagi nanti. Ya. Terutama jangan lupa pulang dari sini, semakin mencintai ibu lah, semakin banyak terkenang jasanya ibu. Dan ibu itu sangat cinta sekali. Baik, sekali lagi Surabaya, kantor pos, dan insan pos seluruh Indonesia, cintaku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi.